Kembali bersama Mapikor TV Berita. Selisih penyimpangan laporan hasil pemeriksaan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anaknya masih menjadi pertanyaan yang belum terjawabkan. Jawaban atas surat konfirmasi meminta klarifikasi media Mapikor terkait selisih penyimpangan laporan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anak tahun 2019. Jawaban yang diberikan oleh PT Timah Tbk tidak masuk pada substansi pertanyaan yang diajukan media Mapikor. Diduga kuat selisih penyimpangan tersebut bertujuan untuk menutupi kebocoran agar neraca hasil pemeriksaan menjadi balance, sehingga terindikasi adanya korupsi pada laporan hasil pemeriksaan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anaknya pada tahun anggaran 2019, yang merugikan negara sebesar 386 miliar 595 juta rupiah. Perbuatan merekayasa laporan keuangan adalah perbuatan melanggar hukum, termasuk melakukan pembohongan publik. Oleh sebab itu media Mapikor melalui Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Indonesia Investigasi Korupsi Bidang Pemantau Laporan Keuangan berencana akan melaporkan temuan rekayasa laporan keuangan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Bahkan Ketua Tim Pemantau siap untuk mempresentasikan bahkan bertanggung jawab atas temuan tersebut. Rekayasa laporan keuangan yang dimaksud untuk menutupi kebocoran adalah sebagai berikut. 1. Menaikkan nilai buku piutang usaha dan piutang lain-lain dengan melakukan pemulihan provisi penurunan nilai piutang usaha sebesar 1 miliar 83 juta rupiah. Dengan adanya pemulihan ini, maka nilai piutang usaha naik, yaitu dengan menurunkan cadangan provisi penurunan sebesar 1 miliar 83 juta rupiah. 2. Menurunkan nilai persediaan sebesar 106 miliar 953 juta rupiah, yaitu dengan cara melakukan penambahan cadangan provisi penurunan nilai yang bersifat transaksi tunggal, yaitu sebesar 106 miliar 953 juta rupiah. Dengan menambah provisi penurunan nilai ini, maka nilai persediaan akhir akan turun sebanding dengan penambahan provisi penurunan nilai persediaan. Transaksi ini bersifat tunggal dikarenakan tidak ada pengakuan biaya pada laporan laba rugi maupun catatan laporan keuangan atas provisi penurunan nilai persediaan sebesar 106 miliar 953 juta rupiah. 3. Menurunkan nilai buku aset properti pertambangan sebesar 246 miliar 293 juta rupiah, yaitu dengan cara menaikkan nilai akumulasi penyusutan dan selisih tersebut tidak ada dalam laporan laba rugi maupun catatan laporan keuangan. Beban penyusutan yang disajikan pada laporan laba rugi adalah sebesar 847 miliar 676 juta rupiah. Sedangkan beban penyusutan yang disajikan pada daftar aset ditambah dengan beban penyusutan pada properti pertambangan adalah sebesar 1 triliun 93 miliar 969 juta rupiah, yaitu dari 818 miliar 781 juta rupiah ditambah 275 miliar 188 juta rupiah. Dengan demikian beban penyusutan pada daftar aset tetap ditambah beban penyusutan properti pertambangan lebih besar daripada beban penyusutan yang disajikan pada catatan laporan keuangan laba rugi. Selisih tersebut sebesar 246 miliar 293 juta rupiah. 4. Menurunkan nilai akhir saldo kas sebesar 34 miliar 792 juta rupiah,
yaitu dengan cara menyajikan transaksi tunggal dengan menyajikan 1. Direklasifikasi ke dimiliki untuk dijual 6.288 juta rupiah. 2. Pengaruh kurs valuta asing atas kas 28.504 juta rupiah. Penyajian kedua pos ini bersifat tunggal. Hal ini dikarenakan pada laporan laba rugi dan catatan laporan keuangan tidak ada beban atas selisih kas dan setara kas tersebut. Dengan demikian laporan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PwC Tanu Direja, Wibisana, Rintis dan rekan untuk tahun 2019 terindikasikan telah terjadi rekayasa laporan keuangan yang mana rekayasa laporan keuangan tersebut terindikasikan untuk 1. Membohongi publik dan pengguna serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anak tahun 2019. 2. Dengan rekayasa laporan keuangan tersebut, maka neraca menjadi balance. 3. Manajemen PT Timah Tbk dan entitas anak tidak dapat membedakan antara tanggung jawab akuntan publik dengan tanggung jawab atas laporan keuangan. 4. Sebagai perusahaan Tbk seharusnya PT Timah dan entitas anak tidak merekayasa laporan keuangan.